Sebetulnya sih seniman-seniman Bandung itu dengan apalagi sekarang ya, sekarang dengan munculnya seni-seni kontemporer yang banyak memakai medium, tidak hanya tergantung dari medium-medium yang ada di industri toko itu ya. Nah, mereka banyak mempergunakan misalnya medium-medium found object, istilahnya objek-objek temuan dari sampah, dari benda-benda yang secara ideologis hubungannya dengan mereka, misalkan dari bekas-bekas bencana dan sebagainya. Jadi sebetulnya kendalanya bukan di persoalan material ya, bukan di persoalan hal semacam itu, tapi kendalanya mungkin di sikap bagaimana hubungan antara ruang yang mereka ingin sampaikan dengan pihak-pihak apresiasi yang lain. Jadi misalkan dengan pihak pemerintah, mestinya memang kedua belah pihak ini atau 3 atau 4 belah pihak baik seniman, pihak sponsor, pihak pemerintah dan media, juga kritikus dan sebagainya, itu harus sama-sama ya akumulasi untuk supaya ketika seniman berkarya itu memang ada tempatnya, ada ruangnya untuk melakukan apresiasi dan sebagainya. Nah, kelihatannya masih masing-masing gitu. Masih masing-masing bekerja sendiri, terus tidak ada hubungan untuk mengapresiasikan secara jelas ke masyarakat. Sebagai contoh, misalkan pembukaan pameran. Kadang-kadang pembukaan pameran itu berbenturan dengan pembukaan pameran lainnya. Jadi tidak ada koordinasi. Nah, koordinasi ini kan perlu ada satu ruang bersama. Di Bandung misalkan, kenapa tidak kalau akumulasi dari sebuah proses yang ramai seperti ini dalam bidang kebudayaan, mestinya dibangun pusat kebudayaan Bandung ya, atau Dewan Kesenian Bandung dan sebagainya, apalah namanya, yang bisa di sana itu sama-sama seniman bisa berdiskusi, bisa teragendakan strategi budaya ke depan tentang kota ini. Mungkin itu ya hal yang sifatnya kendala itu saya tidak melihat lebih ke material. Jadi seniman Bandung itu dengan medium apa saja, terutama dalam seni rupa ya, apa saja mereka jalan. Apalagi lihat pasar seni rupa sekarang, seniman-seniman muda banyak berada dalam wilayah pasar yang real maupun pasar wacana yang luar biasa ya dari medan sosial seni sekarang. Jargon-jargon yang disampaikan oleh pihak pemerintah kota ya, itu sangat gencar sekali ya, sangat menarik sekali. Nah, sekarang misalkan mau ada membangun sebuah ruang di di bagian timur ya, itu juga kita apresiatif ya. Terus juga banyak menampilkan festival-festival seni di kota Bandung. Saya kira itu bagian yang bagus, juga akomodir ya terhadap aktivitas-aktivitas anak muda di kota Bandung, itu juga bagus. Cuman mungkin koordinasi ya antara semua lini itu yang mestinya kita bangun, dan mestinya juga pola pikirnya tidak hanya bidang seni saja, tapi bagaimana seni bisa membuat sebuah daya untuk melakukan perubahan terhadap perilaku. Nah, ini yang harus diagendakan. Nah, yang saya maksud perilaku seperti ini. Jadi misalkan kalau di Bandung ini kan banyak sekali seniman-seniman yang sangat terkenal. Institusi-institusi kesenian seperti Seni Rupa ITB, ASTI ya, terus IKIP, terus berbagai macam perguruan tinggi seni dan budaya di kota Bandung. Juga komunitas-komunitas. Tapi apa peranan mereka itu misalkan terhadap lingkungan hidup? Misalnya sungai, ada Sungai Cikapundung yang mengaliri hampir setiap perguruan tinggi yang ada di kota Bandung. Tapi ada nggak kepedulian misalkan seniman atau budayawan atau intelektual terhadap air yang begitu keruhnya yang tidak estetik itu? Mestinya kan itu jadi bagian ya, bagaimana caranya seni bisa melakukan daya untuk misalkan terobosan supaya si air ini jadi bersih kembali. Nah, itu harus punya mimpi seniman-seniman di kota Bandung ini bareng-bareng dengan pihak pemerintah. Nah, jadi seni itu tidak hanya asik sendiri gitu ya, asik sendiri di galeri dan sebagainya, tapi bagaimana seni bisa melakukan daya terobosan terhadap persoalan lingkungan hidup.
juga terhadap lingkungan hidup yang macet ya di Kota Bandung, polusi dan sebagainya. Terus kekerasan di mana-mana dengan munculnya misalnya anak-anak muda yang tiba-tiba jadi gengs motor, terus anak-anak kecil yang banyak sekali sekarang kemiskinan ya, anak-anak jalanan dan sebagainya. Nah, ini kan persoalan budaya. Ini persoalan budaya. Jadi seni jangan dikerdilkan hanya jadi seni rupa saja atau musik saja, tapi harus diperluas. Seni itu menjadi peristiwa kebudayaan. Nah, untuk sampai ke peristiwa kebudayaan itu harus kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, baru itu inspirasinya kreatif dari Kota Bandung. Jadi, kalau menurut saya harus diperluas Bandung Kota Kreatif itu adalah ke persoalan perilaku nanti yang muncul dari kota ini. Kalau menurut saya banyak sekali ya, kota ini sebetulnya kenapa jadi kreatif ya, kenapa jadi menarik ya, di tengah-tengah kekacauan juga ya kota ini tuh. Kenapa jadi menarik? Karena disangga oleh orang-orang yang setia ya terhadap bidangnya itu, terhadap tulus dengan kesungguhan-kesungguhan bekerja dalam bidangnya. Tidak hanya seni rupa, tidak hanya teater, tidak hanya musik, tapi misalkan warga-warga yang telah menyangga kota ini. Kalau kamu lihat misalkan begitu estetiknya, misalkan orang-orang tradisional di pasar baru, di pasar Ciroyom, di pasar Caringin, mereka membangun ruang pasar secara estetik dengan sikap mereka yang tekun untuk menyangga kota ini dengan cara-cara berjualan secara tradisional, secara tulus dan etik ya yang disodorkan oleh mereka. Dan ini menginspirasi juga sebetulnya kehidupan sehari-hari yang ada di pasar secara real itu terhadap seniman-seniman yang menjadi panutan kita ya. Seperti misalkan karya seniman-seniman seperti Suyatna Anirun almarhum, Hari Rusli, Kang Nano S yang sudah tiada itu ya. Itu menginspirasi seniman-seniman berikutnya. Yang sekarang saya tidak mungkin sebutkan satu persatu ya tokoh-tokoh yang di sini, tapi seniman-seniman kota ini tuh telah banyak jasanya untuk membangun peradaban di kota ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja, juga institusi perguruan tinggi membangun terus dari inspirasi-inspirasi para tokoh kebudayaan itu untuk dijadikan acuan dalam bidang pendidikan di institusi seni ini. Kalau harapan saya sih memang sebuah gerakan kebudayaan itu harus belajar dari yang sebelumnya. Seperti juga gerakan kebudayaan sekarang belajar dari proses-proses 72 sampai yang belum sebelumnya. Dari kegagalan, dari keberhasilan itu harus. Tapi apa yang harus kita pelajari adalah dari pencatatan. Jadi tahun 2014 atau kapanpun di masa depan tidak akan belajar banyak jika angkatan sekarang itu yang 2010 tidak membuat sebuah dokumentasi yang baik, pencatatan seperti film sekarang yang ditayangkan ini ya, yang dibikin ini. Jadi catatan-catatan ini pembacaan terhadap sejarah yang sekarang ini ya, generasi berikutnya yang akan bisa belajar, oh iya ini keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Nah, negeri ini banyak sekali inspirasi sebetulnya, cuman dokumentasi yang kurang. Bagaimana orang Jepang itu banyak belajar dari ayahnya, dari kakeknya, karena memang dokumentasi itu kuat. Dokumentasi tidak harus mahal-mahal oleh digital seperti sekarang, bisa dengan gambar, bisa ditulis, bisa, yang penting ada dokumentasi secara tertulis, tercetak dan sebagainya. Itu yang membuat si kebudayaan itu saling berhubungan, saling mengingatkan dan sebagainya. Ya, saya harapkan tahun berikutnya pasar seni yang akan muncul adalah lebih baik dari yang sekarang. Itu saja.